lagi pada kelas virtual untuk mata kuliah genetika ternak. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berkaitan dengan genetika dan heredity atau genetik and hereditas. Nah, sebelum saya mulai materi tentang genetika dan hereditas ini, saya sampaikan sebuah ilustrasi gambar bahwasanya bagaimana genetik bekerja itu adalah seperti ini. Anak akan mewarisi setengah sifat dari bapak dan setengah sifat dari ibu. Nah, ini bapak akan menurunkan sifatnya yang dibawa oleh sel gamet spermatozoa, sementara ibu akan menurunkan sifat-sifatnya atau genetiknya melalui oosit. Nah, konsep ini yang harus dipahami adalah ketika kita bicara tentang hereditas atau heredity, itu berarti kita berbicara tentang yang namanya sifat yang diturunkan dari tetua ke keturunannya. Nah, tadi seperti di gambar sebelumnya saya sampaikan bahwasanya tetua itu akan menurunkan setengah dari bapak, setengah dari ibu, dan kemudian si anak akan mewarisi dari kedua tetuanya. Nah, sifat-sifat ini dikontrol oleh yang namanya gen. Nah, ketika kita bicara gen, berarti kita akan bicara tentang yang namanya genetik. Nah, di dalam genetika ternak ini, berarti kita akan mempelajari tentang bagaimana sifat-sifat itu diturunkan atau diwariskan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya yakin hal-hal seperti ini sudah disampaikan ya, bagaimana sifat itu diturunkan. Nah, di sini titik beratnya adalah pada di sini. Jadi sifat itu dikontrol oleh gen. Nah, kondisinya adalah gen itu, di dalam gen itu semua informasi yang terkait dengan kemampuan untuk menampakkan sifat atau menampakkan fenotip atau potensi fenotipnya itu akan diekspresikan. Kalau pada ternak ya berarti kemampuan untuk produksi sesuai dengan tujuan produksinya, entah itu ayam, entah itu sapi dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika kita bicara tentang yang namanya genetik, berarti yang akan kita lihat ketika kita melihat makhluk hidup atau ternak itu sendiri adalah tampilan luarnya. Kita lihat di sini ayam tampilannya dari luar. Nah, yang tampilan dari luar ini yang kelihatan bukan genetik, tapi dia adalah tampilan fenotip. Ayam, sapi juga seperti ini, babi, sapi perah dan sebagainya. Ini adalah tampilan fenotip yang terjadi sebagai akibat potensi dari genetik yang dimiliki oleh masing-masing individu. Gambar ini khususnya ini pada sapi perah. Kalau Anda lihat ini ada sekumpulan sapi perah yang memiliki kemampuan untuk memproduksi susu. Nah, antara masing-masing ternak ini akan terdapat yang namanya variasi genetik. Jadi, walaupun toh sama seperti ini, semua menghasilkan susu, tetapi kemampuannya akan berbeda-beda pada masing-masing individu. Hal itu disebabkan oleh apa? Hal itu disebabkan oleh adanya variasi genetik dari masing-masing individu. Nah, contoh di sini, sapi ini mungkin berproduksi 20 liter per hari. Ini mungkin 25 liter, ini 19 dan seterusnya. Nah, kemampuan itu sangat ditentukan oleh genetik yang dibawa dan ditentukan oleh faktor lingkungan yang mendukungnya. Nah, apabila ternak ini dipelihara dalam satu farm yang sama, dengan manajemen pakan yang sama, dengan pemeliharaan yang sama, tetapi menampilkan produksi yang berbeda atau fenotip yang berbeda, berarti penyebab utama perbedaan tersebut adalah karena perbedaan faktor genetik. Nah, sebenarnya sejak kapan hal yang terkait dengan genetik ini dimulai? Saya kira ini sudah diketahui semua. Jadi the father of genetic itu adalah Gregor Mendel. Dia
melakukan studinya pada kacang polong. Nah, dalam studinya itu ada dua hal yang harus dicatat. Pertama adalah adanya prinsip yang independen, artinya kalau sifat itu mengalami segregasi atau tidak terbentuk gamet ya, terbentuk gamet, sifat itu nanti akan dibawa gamet, dan gamet itu nanti bebas mau ketemu dengan gamet yang mana. Kalau di jantan kita nggak pernah tahu sperma yang mana ketemu dengan betina oosit yang mana. Nah, ini adalah kata kunci dari hukum Mendel. Jadi ada independent assortment, artinya adanya pemisahan yang bebas atau adanya pilihan yang bebas. Nah, penurunan sifat dari satu sifat itu tidak akan mempengaruhi sifat yang lain. Nah, nanti penjelasannya ada di belakang. Nah, ketika berbicara terhadap sifat, ya, sifat atau yang ditambahkan, jadi genetik ini mempelajari bagaimana sifat. Nah, sifat itu dibawa oleh genetik ya, dari tetua yang diturunkan kepada anaknya. Contohnya ini ada angsa. Bagaimana angsa ini menurut tetua ini menurunkan sifat kepada anaknya, dan seterusnya. Nah, sifat-sifat yang tampak itu, contoh kalau pada manusia ada lidah yang bisa ditekuk, ada lesung bibit, dahi yang terbelah, ada rambut keriting. Nah, itu semua dikontrol oleh yang namanya gen. Nah, posisi gen ada di mana? Gen ada di dalam kromosom. Nah, penjelasannya seperti ini. Sifat itu ditentukan oleh gen di dalam kromosom. Setiap gen itu merupakan segmen dari DNA yang menentukan sifat. Kalau masih ingat, kalau ini makhluk hidup ya, makhluk hidup tersusun dari banyak sel. Nah, sel itu di dalamnya ada yang namanya DNA. Nah, DNA itu ada di dalam kromosom ya, kromosom. Nah, kromosom ini kalau diurai ada DNA yang panjang sekali. Nah, masing-masing di dalam DNA ini ada segmen-segmen khusus atau bagian-bagian khusus. Contohnya ini. Nah, segmen ini adalah gen A umpamanya. Nah, kemudian segmen yang ini adalah gen B dan seterusnya. Nah, masing-masing segmen ini akan bertanggung jawab terhadap sifat tertentu yang diturunkan. Tetapi Anda harus ingat bahwasanya gen ini berada di dalam kromosom yang bentuknya adalah atau yang keadaannya harus double atau pair. Jadi kalau ada kromosom seperti ini pasti ada satu lagi kromosom yang ada di sini contohnya. Nah, ini kromosom yang sama. Nah, contohnya. Nah, ini namanya disebut dengan yang namanya kromosom homolog. Nah, sehingga kalau di sini ada gen yang mengontrol di bagian ini, nanti di kromosom satunya juga sama. Ini yang mengontrol ini. Nah, penjelasannya seperti ini. Nah, kromosom itu berada dalam bentuk homolog pairs. Nah, contohnya seperti ini. Ini jadi kromosom, katakanlah kalau ini kromosom nomor 17 namanya. Nah, berarti 17 ini yang 1, ini yang 2. Tapi ini adalah sama. Kenapa? Karena di dalam makhluk hidup yang sudah menjadi makhluk hidup kan dia adalah 2N. 2N. N1 dari mana? N1 dari Bapak. Nah, N1 lagi dari Ibu. Nah, inilah kenapa tadi saya sampaikan di slide paling awal adalah anak itu mewarisi setengah dari bapak dan setengah dari ibu. Nah, kembali ke sini, kromosom itu adalah berbentuk homolog, sehingga gen itu juga harus berpasangan. Nah, jadi di sini ini gen bagian ini berpasangan dengan ini. Nah, ini namanya adalah alel. Nah, ini berasal dari tadi saya bilang tetua jantan, ataukah ini berasal dari tetua betina. Nah, homolog pairs itu artinya ada matching gen. Nah, satu berasal dari tetua perempuan dan satu lagi dari tetua jantan. Sebagai contoh,
manusia itu memiliki kromosom 46, artinya ada 23 pasang. Nah, dari 23 pasang ini, 23 set berasal dari sperma, dan 23 lagi berasal dari sel telur atau dari oosit. Sehingga nanti di sini tinggal kalau berbicara nanti ada sifat yang diturunkan dari tetua jantan maupun tetua betina, nah tinggal nanti mana yang dominan, mana yang resesif. Kalau yang dominan dari tetua jantan, otomatis nanti sifat yang ditampilkan akan mengikuti atau akan menampilkan yang dominan. Sebaliknya kalau resesif berarti dia tidak akan tampak kalau ada yang dominan. Nah, contohnya seperti ini. Pada homolog kromosom, ini dicontohkan pada gen untuk warna mata. Nah, ini ada warna mata biru ini. Nah, ini kalau ini kromosom ya, ini bagian homolognya, pairnya. Ini gen pembawa warna mata di sini. Nah, di sini ada dua ya. Di sini pada kromosom yang sebelah atas ini gen pembawa warna biru, dan ini gen pembawa warna coklat. Nah, pertanyaannya adalah sekarang mana yang lebih dominan, yang biru ataukah yang coklat? Nah, kalau masih ingat dulu ada dominan ya. Kalau dominan itu notasi hurufnya pasti huruf besar, sementara kalau resesif ada notasinya ada huruf kecil. Nah, dominan akan muncul kalau dalam kondisi baik homozigot maupun heterozigot, tetapi kalau resesif dia hanya akan muncul ketika dia dalam kondisi homozigot. Contohnya ini H kecil, nah ini baru akan muncul sifatnya. Tapi kalau H besar, H kecil, nah dia nanti sifatnya akan mengikuti. Nah, disinilah disebut dengan yang namanya alel. Nah, alel ini adalah perbedaan gen atau kemungkinan gen yang membawa sifat yang sama. Nah, contohnya ini adalah gen untuk warna mata, tetapi ada alel warnanya biru dan alel yang membawa warna coklat. Nah, jadi tinggal mana yang dominan. Nah, apa alel itu? Kalau bisa didefinisikan, alel adalah bentuk dari gen. Nah, sehingga bentuknya bisa macam-macam ya, lebih dari satu. Nah, biasanya setiap sel kelamin itu membawa satu bentuk dari gen di dalam kromosomnya. Ya, ini terkait dengan hukum tadi 2N, artinya setengah dari bapak, setengah dari anak. Karena kalau Anda masih ingat di pelajaran mungkin di SMA ada yang namanya proses gametogenesis, di mana di dalam pembentukan sel kelamin akan terjadi pembelahan meiosis yang mengakibatkan pengurangan kromosom dari 2N menjadi N. Jadi dari diploid menjadi haploid. Sementara kalau sel tubuh atau sel makhluk hidup itu membawa dua bentuk alel. Ya, setengah dari bapak, setengah dari ibu. Nah, ini kalau sudah fertilisasi dari N ketemu N tadi jadinya 2N. Nah, salah satu alel itu bisa dominan ya terhadap yang lain, sehingga kalau dominan itu akan diekspresikan dalam kondisi dia walaupun ada resesif. Jadi dalam kondisi heterozigot, kalau ada alel dominan pasti dia akan mengekspresikan dominan. Sementara kalau resesif dia harus dua-duanya resesif. Nah, ini menjelaskan bagaimana dominan dan resesif ya. Sifat dominan selalu diekspresikan dan akan menutupi sifat yang resesif. Ya, jadi ini contohnya kalau genotipnya H besar, ya contoh, dan H besar H kecil, nah ini pasti akan mengikuti yang dominan ini. Sementara kalau resesif hanya akan diekspresikan jika tidak ada alel dominan, atau katakanlah kalau ini H kecil. Nah, ini beberapa sifat yang kalau di manusia saya dapatkan contoh di sini bagaimana sifat dominan pada anak itu diambil dari mana. Contoh warna
rambut itu ternyata lebih dominan diambil dari ibu. Kemudian kalau warna mata dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini hanya sebagai penjelas saja. Anda semua bisa mencari nanti bagaimana sifat apa saja sifat yang terkategori dominan, mana sifat yang terkategori positif untuk berbagai macam makhluk hidup dan sifatnya. Nah, contoh tadi dominan resesif sudah saya contohkan di sebelumnya. Warna mata ya, ini adalah gennya, gen warna mata. Terus kemudian alertnya ada warna coklat, ini yang dominan, sementara blue adalah resesif. Jadi kalau warna coklat, matanya coklat seperti ini berarti dia dominan. Kemungkinan alelnya bisa contoh kalau B besar ya, B besar atau B besar, B kecil. Nah, kalau yang blue adalah resesif, pasti ini adalah B kecil dan B kecil. Nah, ini kemungkinannya. Nah, setiap orang yang membawa alel coklat, kalau dia bawa satu aja, ya dia akan tetap coklat. Ya. Tetapi kalau warna biru berarti dia akan membawa dua alel yang berwarna biru, karena brown itu akan menutupi atau membuat warna biru itu menjadi tersembunyi. Nah, ini contoh lagi dominan dan resesif, gen yang mencegah dari gen lain untuk kelihatan itu namanya dominan. Makanya kalau ada seseorang yang dominan dari yang lain kan berarti dia akan menutupi performa dari orang lain. Kan contohnya seperti ini. Kemudian gen yang does not atau tidak tampak meskipun dia ada itu adalah resesif. Nah, simbolnya seperti ini. Kalau dominan itu dengan T besar dengan huruf kapital ya untuk genotipnya, sementara kalau resesif itu dengan huruf yang tidak kapital. Nah, ini contoh kalau pada ini ada anak anjing, dominan itu dominan color itu hitam, sementara kalau resesif color itu warnanya putih. Berarti kalau hitamnya ini kemungkinan bisa katakanlah dia homozigot dominan atau heterozigot, salah satunya ada resesif, tapi kalau yang resesif ini pasti sudah resesif. Kemudian contoh lagi saya sampaikan di sini pada jari yang bisa ditekuk atau tidak. Nah, ini ada yang straight thumb, itu T besar, sementara straight thumb yang satu lagi juga T besar, T kecil, tetapi yang bisa ditekuk ini resesif, berarti harus muncul dua-duanya. Sehingga resesif alel itu harus dua-duanya ada agar dia bisa menampakkan sifatnya. Berikut adalah beberapa list dari sifat-sifat pada manusia yang saya peroleh yang dominan dan resesif. Nah, silakan nanti dicek ya, dicari, dilihat apakah Anda memiliki sifat yang dominan atau resesif, nanti di-crosskan dengan orang tua Anda. Ini contoh kebotakan itu ternyata dominannya ada, tetapi kalau dia tidak botak berarti dia resesif. Nah, ini nanti ada banyak sekali. Nah, contoh di sini bentuk ini bulu atau rambut di badan itu dominan itu banyak, sementara kalau resesif itu tidak ada. Nah, berarti kalau yang tidak punya bulu ya berarti dia resesif. Nah, kemudian termasuk dengan golongan darah dan seterusnya, ini juga bisa menjadi contoh. Dominan resesif, nah ini tadi sudah disampaikan, R untuk dominan, R besar, R kecil untuk resesif. Nah, ini contoh lagi saya sampaikan di sini, T besar itu untuk homozigot dominan, T kecil itu untuk homozigot resesif. Sementara kalau T besar, T kecil ini disebut heterozigot. Nah, heterozigot ini bisa disebut dengan yang namanya hybrid. Sementara kalau yang T besar dan T kecil walaupun dia resesif, dia disebut dengan yang namanya purebred. Ini contohnya. Nah, sesuatu yang tampak secara fisik yang dapat kita lihat tanpa mempertimbangkan genotip itu disebut dengan yang namanya fenotip. Nah, di bagian gambar ternak di depan tadi saya sudah sampaikan bahwasanya sesuatu yang dapat kita amati dengan kasat mata pada tampilan seekor ternak atau makhluk hidup
itu disebut dengan yang namanya fenotip, walaupun kita tidak mengetahui genotip. Tetapi kalau kita mengetahui sifat itu dominan atau resesif, ketika kita melihat fenotipnya seperti apa, kita bisa menebak kira-kira genotipnya seperti apa. Nah, sebagai contoh tadi, warna mata biru atau coklat. Nah, kalau biru jelas ini adalah resesif genotipnya, tetapi kalau coklat kemungkinannya dia bisa homozigot dominan atau heterozigot. Baik, saya kira itu bagian genetic and inheritance. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi pada materi yang lain. Terima kasih.